Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Anak-anakku sekalian, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan keberkahan dan menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kalian semua. Tadi sudah sholat subuh belum? Yang laki-laki gimana? Sudah sholat subuh belum? Ya, bagus ya. Nah, coba Ustadz mau tanya. Di sekolah tempat apa? Belajar ya? Ya. Kalau di kelas tempat apa? Bermain. Tempat apa? Belajar. Ya, bukan bermain. Ya. Kalau ada siswa yang bermain di kelas, betul atau salah? Ini pertanyaan ya. Misalkan, ya, Budi bermain di kelas. Ada di situ betul atau S salah? Yang kalian pilih yang mana? Yang B apa yang S? Masuk. Mudah-mudahan kelas-kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 paham semua, ya. Jangan sampai ada yang nggak paham, ya. Di kelas ada yang tidur, ada yang Ustadz pernah jelasin tawaf, tahu tawaf? Iya, berkeliling ya. Tawaf itu berkeliling. Tapi kalau mau mendapat pahala, tawafnya di Ka'bah, ya. Ini ada yang nggak bisa diam, keliling, ya. Salah apa betul? Betul apa salah? Salah. Ya. Iya. Kelas tempat belajar. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menjelaskan metode, cara bagaimana kalian belajar dengan baik dan benar. Ya. Jangan-jangan selama ini kalian nggak tahu kenapa kalian itu bercanda, kenapa kalian itu selalu tawaf di kelas. Kenapa kalian itu selalu teriak-teriakan kayak Tarsan? Ya, karena kalian nggak tahu metode atau cara menuntut ilmu. Ya, sehingga ada yang wah, ya, ada yang seperti itu. Iya, sampai mau pecah kaca. Wah, bergetar kacanya. Kaca kelas mau bergetar. Iya, ya, ada yang seperti itu karena tidak paham metode atau cara menuntut ilmu. Ya, seorang ulama yang bernama, perhatikan, namanya adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Siapa namanya? Ya, Abdullah bin Al-Mubarak, ya, atau dikenal dengan Ibnu Mubarak. Ya, beliau lahir tahun 118 Hijriah dan wafat tahun 181 Hijriah. Ya. Beliau umurnya sama dengan Nabi kita, 63 tahun. Ya. Beliau adalah seorang ulama yang hafal ribuan hadis. Ya. Ribuan hadis. Dan bahkan beliau adalah seorang yang dermawan. Bayangkan, satu kampung, ini satu kampung ya, misalkan pos pengumben.
Satu kampung semua dihajikan oleh beliau. Masya Allah. Iya. Jadi diumumkan siapa yang mau haji bersama Abdullah bin Al-Mubarak, silakan daftar. Daftar. Satu kampung daftar semua. Berapa duit? Udah jangan ngomong masalah uang. Dikasih semuanya kudanya dikasih makanan buat persiapan perjalanan menuju ke Mekah, ya, untuk ibadah haji. Letaknya di mana? Di Basrah sana. Kalau sekarang adalah Baghdad. Baghdad itu Irak. Dari Irak menuju Mekah. Semuanya dimodalin. Sama siapa tadi? Abdullah bin Al-Mubarak. Ya, wah, jadi nggak tanggung-tanggung nih sedekahnya, nggak tanggung-tanggung. Satu kampung diberangkatin haji gratis, masya Allah, ya, nggak tanggung-tanggung. Udah gitu bukan cuma gratis. Ketika mereka pergi haji, Abdullah bin Al-Mubarak memerintahkan orang untuk membangun rumah-rumahnya. Ya, rumahnya dibangun semua. Begitu dia kembali bingung, rumahnya sudah bagus. Yang tadinya gubuk, ya, rumahnya mungkin pakai bilik apa. Begitu dia kembali, wah, rumah saya yang mana nih? Kok begitu bagus? Ya. Ternyata inilah, siapa tadi namanya? Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, beliau memberikan definisi bagaimana kita metode menuntut ilmu. Ya, beliau katakan, kita hafal ya, biar kalian ini paham dan mengerti. Ya, mulai dari SD, nanti kalau kalian itu melanjuti ke MTS atau SMP atau SMA, perguruan tinggi, kalian akan tahu ini rumusnya. Oh, kalau saya menuntut ilmu mesti begini metodenya. Ya, kalau nggak begini saya pasti keliru, salah. Saya nggak paham. Di kelas saya tawab, teriak-teriakan kayak Tarsan, ya, atau saya nyanyi-nyanyi kayak tukang pengamen. Ya, atau saya mengganggu, ya, karena dia tidak tahu rumus, kaifiyah, metode, cara bagaimana menuntut ilmu. Ya, beliau menjelaskan, awalul ilmi an-niyatu. Ayo coba kita hafalin. Awalul ilmi an-niyatu. Awalul ilmi an-niyatu. Ayo 5 kali kita baca. Awalul ilmi an-niyatu. Lagi. Kurang kenceng. Sekali lagi. Sekali lagi. Coba yang laki-laki. Yang akhwat. Ya. Kita lanjutin dulu ya. Awalul ilmi an-niyatu. Summal istima'u. Ayo. Summal istima'u. Lagi. Ayo 5 kali. Lagi. Sekali lagi. Coba yang akhwat dulu. Ayo 1, 2, 3. Yang laki-laki. Ya, Ustaz gabungin ya. Awalul ilmi an-niyatu summal istima'u. Ya, kita lanjutkan. Summal fahmu. Summal fahmu. 5 kali. Summal fah. Ya, coba yang laki-laki. 1, 2, 3. Yang perempuan. 1, 2, 3. Ya. Saya Ustaz gabungin.
awwalul ilmi an-niyatu summal istima'u summal fahmu. Ayo. Awwalul ilmi an-niyatu summal istima'u summal fahmu summal hifzu summal hifzu. Ayo 5 kali. Summal hifzu. Yang akhwat dulu. 1, 2, 3. Yang ikhwan. 1, 2, 3. Ya. Ya, dah. Ustaz gabungin, perhatikan. Awalul ilmi an-niyatu summal istima'u summal fahmu summal hifzu. Ayo bareng-bareng. Awalul ilmi an-niyatu summal istima'u summal fahmu. Pintar. Lanjutin lagi. Ada 2 poin lagi. Summal amalu. Summal amalu. 5 kali. Iya. Ustaz gabungin lagi ya. Awalul ilmi an-niyatu summal istima'u summal fahmu summal hifzu summal amalu. Ayo bareng-bareng. Awalul ilmi an-niyatu summal istima'u summal fahmu summal hifzu summal amalu. Yang terakhir, summan nashru, pakai shin yang ada titiknya. Summan nashru. Summan nashru. Ya, baru kita gabungin semua ya. Awalul ilmi an-niyatu summal istima'u summal fahmu summal hifzu summal amalu summan nashru. Ya, artinya begini, perhatikan. Awalul ilmi, cara atau metode ya, menuntut ilmu, yang pertama adalah niat. Ya, yang pertama adalah niat. Nah, makanya kalian berangkat dari sekolah, niatnya harus dipasang ini. Ya, jangan niatnya cuma mau main, mau jajan, mau beli makanan, mau ketemu teman, mau lihat ustadz yang tampan. Jangan. Ya, iya. Atau mau lihat ustazah yang cantik, jangan. Tapi niatnya karena Allah. Iya. Iya. Ya. Niatnya karena Allah. Ini yang pertama ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menjelaskan, perhatikan. Inna awwala yuqda yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat ada manusia yang Allah sidang pertama kali. Ya, ada 3 kelompok yang Allah sidang pertama kali begitu hari kiamat. Kelompok ini dia telah melakukan kebaikan, 3-tiganya melakukan kebaikan. Tapi sayangnya niatnya tidak tepat. Ya, sehingga Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Yang pertama kelompok orang yang berjihad. Yang kedua kelompok orang yang menuntut ilmu. Ini seperti kalian nih. Wa rajulun ta'allamul ilma wa 'allamahu. Ya, kelompok orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya, kemudian juga waqara al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an. Ya. Allah hadapkan di hari kiamat fa'utiya bihi. Allah hadapkan orang-orang itu yang menuntut ilmu, yang membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian fa'arrafahu ni'amahu, ya. Dia mengakui bahwa itu nikmat dari Allah. Maka Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Engkau gunakan apa nikmat yang aku berikan kepada engkau? Lalu dia katakan,
ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'ta fikal Qur'an. Aku ini menuntut ilmu dan mengamalkannya karena Engkau ya Allah, dan aku juga menghafal membaca Quran karena Engkau ya Allah. Ternyata Allah tahu dia bukan karena Allah niatnya. Allah katakan, qal kadzabta, engkau dusta. Ya. Ternyata walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal alim. Engkau menuntut ilmu dan mengamalkannya supaya kamu dikatakan orang yang pintar, seorang ustaz, seorang alim, ya. Kemudian juga engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau liyuqal qari. Engkau seorang qari yang bacaannya bagus, ya. Faqad qila, sungguh itu telah diucapkan, telah diberikan gelar ketika hidup di dunia. Maka Allah perintahkan, summa umira bihi, ya, Allah perintahkan malaikat untuk melemparkannya ke dalam neraka. Ya, ini karena gara-gara salah niat. 3 kelompok. Pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang menuntut ilmu, yang ketiga orang yang rajin bersedekah. Niatnya semua salah. Ya, bukan karena Allah. Ya, sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Nah, kalian juga metode menuntut ilmu, jika kalian tidak mau dimasukkan ke dalam neraka, maka niatnya harus karena Allah. Kalau sudah niatnya karena Allah, kemudian lanjutkan. Awalul ilmi an-niyatu, niat. Kalau udah karena Allah, summal istima', mendengarkan. Dengar. Ustadznya menjelaskan, didengerin. Enggak ngebantah. Ustadznya diatur. Ustadz lebih baik tidur aja dah di kamar. Ya. Ustadz lebih baik di kantor aja dah. Kita main. Ya. Ustadz apaan sih ini? Ngatur-ngatur. Karena apa? Niatnya tidak ikhlas. Kalau niatnya ikhlas, pasti dia akan mau mendengarkan ustadz atau ustaz. Ketika dijelaskan dia dengar. Ya, dengerin. Enggak, sekalipun dia sudah paham, bahkan para ulama menjelaskan, sekalipun ilmu itu diberikan, disampaikan sudah 1000 kali, 1.000.000 kali, dia dengarkan. Adab thalabul ilmi, dia mendengarkan. Ilmu itu diulang-ulang. Jangan, udah tahu Ustaz, udah paham, udah ngerti, udah Ustaz lebih baik ke sana aja. Ya. Ini namanya tidak berakhlak, beradab. Ya. Benar. Ya. Jadi setelah niat adalah mendengarkan. Ya. Jadi metode menuntut ilmu yang kedua adalah mendengar. Kemudian yang ketiga, summal fahmu. Kemudian memahami. Disampaikan nama ustadz atau ustazah, ini begini. Oh iya, kalau belum paham, ada waktu untuk bertanya ustadznya. Siapa yang belum paham? Saya. Tanya yang memang benar-benar dia kagak paham. Jangan nanyanya kemana-mana, ngawur-ngawur. Ya, seakan-akan kayak hilang pemahaman. Ya, lagi dibahasnya apa, nanyanya apa. Jangan. Ya, dibahasnya tentang misalkan ilmu akidah, tanyanya ilmu akidah. Ya, jangan tanyanya matematik. Ya. Kalau belum paham tanya. Ya. Begitu sudah paham, maka yang berikutnya adalah summal hifzu. Ya, dihafal. Ya, dihafal. Wah, tadi Bu Guru kasih tahu tentang kali-kalian. 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2. Dihafal. Ya. Dulu Ustadz begitu, maju ke depan. Kali-kalian 1 sampai 10. 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Begitu, dihafal. Atau ketika ustadznya menjelaskan tentang hadis apa, udah paham semua, ayo kita hafal. Dihafal. Kalau belum dihafal juga belum bisa, ya, maka kata Rasulullah, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan dicatat. Waduh, sekarang saya menghafal susah nih. Pikiran saya lagi belum konsen. Catat dulu. Dicatat. Makanya kadang sebagian guru ada yang, ayo silakan dicatat. Ya, catat. Karena kalau nggak dicatat, kamunya hafalannya pemahamannya masih belum mantap, belum dihafal, nggak dicatat. Begitu ditanya, tadi belajar apa? Aduh, apa ya? Lupa ingat. Iya, tapi apa pelajarannya? Nggak tahu. Ya, coba lihat catatannya. Nggak ada. Ya. Tadi dihafalin kagak kali-kalian? Kagak.
Dihafalin tidak tadi? Ustadznya menjelaskan, tidak. Saya main aja tawaf di dalam kelas, teriak-teriakan, ya. Rugi akhirnya orang tuanya capek-capek dari pagi sampai malam, banting tulang, peres keringat, ya, mencari uang, ya, menjadi pegawai, menjadi ini, ada yang pedagang, ada yang macam-macam, ya. Dia cari buat biaya anaknya, tapi anaknya malah ya di kelas tidak paham menuntut ilmu, ya. Nah, ini jadi kemudian ya setelah paham dihafal. Kemudian berikutnya summal amal. Lalu dipraktekkan, ya, diamalkan, ya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan diajarkan kalau masuk ke kamar mandi kaki kiri, praktikkan ke kamar mandi kaki kiri, jangan kaki kanan, apalagi dua kaki, ya, berbahaya, ya. Nah, praktikkan apa yang diajarkan oleh guru, ya, doa-doa, ya, misalkan, atau apa saja ilmu, baik ilmu dunia terlebih ilmu akhirat, diamalkan, bukan sekedar dihafalin doang. Ada siswa yang hafalannya hebat, bagus, cepat, tapi dalam pengamalannya nggak ada, adabnya kurang, ya. Nah, ini nggak boleh, diamalkan, ya. Jadi bahkan ditegur oleh Allah, ya, ayatnya mungkin kalian sering hafal, ya. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun, ya. Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian hanya mengajari sholat, misalkan, mengajari zakat, tapi kalian sendiri tidak mau sholat, tidak mau zakat. Iya. Ini begitu besar kebencian Allah, murka Allah terhadap orang tersebut. Sehingga zakat dari ilmu itu adalah mengamalkan. Apa yang telah kalian dengar, apa yang telah kalian catat, apa yang telah kalian pahami, apa yang telah kalian hafal, diamalkan, ya. Kemudian baru yang terakhir, summan nashru, ya. Kemudian kalian sebarkan, dakwahkan. Kata Ustadz begini hukumnya, kata Ustadz saya belajar begini caranya, begini metodenya, diajarkan. Orang yang nggak tahu jangan, iya. Temannya salah sedikit, wah bodoh nih apa, aduh bahasa kotor, iya. Diajar, kamu bukan begini, Ustadz mengajarkan begini loh, ya, iya. Nggak usah pakai nyebutin bodoh, dia juga bodoh sebenarnya, kagak tahu, iya. Iya, semuanya kita ini tadinya nggak tahu, ya kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Kita nggak tahu apa-apa. Berarti nggak tahu apa-apa, apa namanya? Hah? Nggak tahu apa-apa namanya apa? Iya, kita tadi bodoh. Sehingga kita nggak perlunya, kamu bodoh banget sih, kamu begitu. Ya, padahal kita juga bodoh dulunya, ya. Sehingga nggak boleh menyematkan teman kalian dengan bodoh, ya. Ajarkan, ya, sebarkan, ya. Jadi tadi ya, metode menuntut ilmu tadi apa? Awalul ilmi. Ayo coba baca bareng-bareng. Awalul ilmi an-niyatu summal istima'u summal fahmu summal hifzu summal amalu summan nashru. Ya, cara menuntut ilmu yang pertama adalah nih, yang kedua mendengar, yang ketiga memahami, yang keempat menghafal atau mencah, yang kelima mengamal, yang keenam mendakwahkan atau menyebar. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini tertanam dalam hati dan akal kalian, ya, sampai malaikat maut datang, sehingga dimanapun kalian menuntut ilmu selalu kalian tanamkan. Ini metode yang diajarkan oleh seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Mubarak, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.